meluruskan bahasa ini. Salah satu yang diajarkan yang paling penting adalah dari 114 surat Al-Quran tersebut rata-rata diawali dengan pujian. Dimulai dari surat yang pertama Al-Fatihah, Alhamdulillah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Itu pengajaran paling penting untuk kita aplikasikan dalam kehidupan, bahwa hidup ini harus sering memuji. Kenapa? Manusia senang dipuji. Tidak ada orang yang tidak senang dipuji, walaupun pujian itu kosong, walaupun pujian itu bohong, tapi dinikmati. Apalagi perempuan. Kenapa? Karena perempuan senang dibohongi. Begitu dipuji, kita akan terobsesi, kita akan naik. Kita punya hati. Hanya 3 surat di dalam Al-Quran yang diawali dengan caci maki. Itu juga sebuah pengajaran kepada kita. Hidup seindah apapun tidak luput dari caci maki. Karena ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki kecuali dengan kalimat yang keras. Tapi Allah tempatkan 3 caci maki ini pada surat Juz yang ke-30. Dimulai dari surat orang yang tidak jujur tadi, kontraktor yang curang, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang curang. Dilanjutkan dengan wailul likulli humazatin lumazah, celakalah setiap para pembisik dan pencela. Yang ketiga itu surat yang paling kita nanti kalau sholat tarawih 20 rakaat. Tabbat yada Abi Lahab, yaitu yang sholat tarawih 20 rakaat sampai tabbat yada yang ngantuk langsung jaga 20 rakaat berikutnya. Tabbat yada Abi Lahab. Maka sangat rusak suasana sholat tarawih kalau dari rakaat pertama sudah tabbat yada. Orang bingung, tapi itu mulai. Ini konstruksi sejarah. Bagaimana di dalam Al-Quran seindah apapun pujian kita perlu sekali-kali mencaci. Tetapi dia ada porsi, ada tempatnya. Maka Abdul Aswad Ad-Du'ali menyadari betapa anak beliau saja sudah tidak bertutur dengan bahasa Arab yang benar. Besoknya datang lapor ke Sayyidina Ali bahwa wahai Amirul Mukminin, anak-anak kita saja yang hidup di bawah asuhan kita bahasanya sudah keliru seperti ini. Lalu bagaimana Al-Quran akan terjaga kalau mereka tidak paham tentang bahasa-bahasa ini? Makanya Qari dan Habib tidak cukup hanya sekedar hafal. Karena bila hanya sekedar hafal, maka seperti kata orang tua di Aceh, lagi Cina di Muradu. Orang Cina tidak paham bahasa Aceh, syair-syair dalam sedati tersebut. Tapi kita terus meradu, mereka tidak paham, hanya dengar lantunan iramanya saya indah, tapi mereka tidak paham. Maka betapa sekarang ketika seorang qari yang tidak paham makna Al-Quran, cenderung bacaannya itu merusak makna dan bisa berpotensi merusak akidah. Makanya dibuat peraturan, tidak boleh ayat suci Al-Quran lantunannya itu dijadikan nada dering. Kenapa? Karena saat kita ditelepon oleh seorang kawan, yang pertama, mereka tidak pernah bertanya dulu posisi kita sedang berada di mana. Jadi kalau bacaan Al-Quran kita jadikan nada dering, ternyata kita sedang i'tikaf di kampus. Kalau hajat, tiba-tiba ada yang telepon, keluar layar, Bismillahirrahmanirrahim. Kita sedang nongkrong di atas kampus, sedangkan HP-nya dalam kantong. Dibacalah ayat Al-Quran sampai selesai 800. Pelanggaran. Yang kedua, andai kata kita berada pada tempat yang wajar seperti ini, ada kawan yang telepon, kita tidak menanti ayat itu berhenti sampai pada tempat wakafnya untuk kemudian mengangkat telepon. Kita langsung hentikan pada tempat yang tidak sepatutnya. Padahal ayat belum selesai. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا. Langsung diangkat. Didengar oleh orang Arab yang paham bahasa Arab. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan tidak pula isi di antara keduanya. Yakinlah mereka ternyata memang langit dan bumi diciptakan oleh Yesus Kristus. Karena Al-Quran, kalau Allah menyatakan bukan kami yang menciptakan langit dan bumi, dan bukan isi di antara keduanya. Kenapa salah makna? Karena tidak sampai pada pernyataan yang akhir. La'ibin wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma batila. Belum selesai. Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan isi di antara keduanya itu dengan main-main. Kami serius. Kami tidak ciptakan langit dan bumi dan isi di antara keduanya itu untuk tujuan yang tidak jelas. Ini untuk tujuan yang jelas. Maka tidak boleh. Karena qari tidak paham, mereka berhenti begitu putus nafas berhenti. Padahal tidak boleh berhenti pada tempat tersebut. Maka memahami Al-Quran itu lebih penting dari sekedar menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran tidak kalah penting dari orang yang memahami. Maka di kalangan para sahabat, yang perlu kita tahu, tidak semua sahabat itu hafid. Padahal mereka sastrawan Arab. Tidak semua mereka hafid. Dicatat dalam sejarah orang-orang yang hafid Al-Quran.
Maka kekhawatiran terbesar para sahabat adalah setelah terjadi perang Badar, 70 orang sahabat yang hafal Al-Quran itu menemui syahidnya. Mereka maka mulailah Al-Quran itu ditulis, menghafal dalam bentuk tulisan. Maka menghafal penting, tetapi memahami jauh lebih penting. Maka dalam riwayat para sahabat ketika diajarkan Al-Quran oleh Rasulullah, mereka hafal Al-Quran tersebut, tidak pernah berhenti menghafalnya sampai ayat yang mereka hafal mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sahabat Nabi yang ketika turun ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan pernah mencapai derajat takwa sampai kalian menginfakkan harta yang paling kalian cintai. Salah seorang di antara sahabat mendengar ayat ini langsung pulang ke rumah untuk mengaplikasikannya. Dia duduk di ruang istirahatnya, dia berpikir apa harta yang saya miliki yang paling saya cintai. Teringatlah dia, ada sepetak kebun di Madinah yang sangat indah, di tengahnya itu mengalir sungai. Kira-kira kalau begitu harta ini yang akan saya infakkan. Ketika dia sudah sampai pada kesimpulan demikian, dia teringat bahwa untuk sampai ke lokasi tersebut sering dia naik kuda hitam yang luar biasa. Andai kata dibandingkan kuda ini dengan kebun tersebut, dia lebih pilih kuda. Berarti kuda ini yang lebih saya cintai. Maka dia gantinya, kalau begitu kuda ini yang akan saya infakkan. Saat kesimpulannya sudah konkret menginfakkan kuda yang paling dia cintai, tiba-tiba datanglah budak perempuan yang menyuguhkan minuman. Terlihatlah budak perempuan yang luar biasa cantiknya ini. Berubah lagi kesimpulannya? Tidak. Dibandingkan kuda ini, saya lebih mencintai budak perempuan ini. Dia ingin menjadikan perempuan itu dimerdekakan lalu dinikahi. Tapi begitu teringat bahwa ini yang paling dia cintai, maka ia panggil budaknya yang laki-laki. Bersediakah engkau melakukan sebuah pekerjaan yang apabila engkau bersedia menerimanya, saya akan merdekakan kamu. Bagi seorang budak, kemerdekaan itu segala-galanya. Kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Tapi belum ada undang-undang negara itu. Saya bersedia oleh bantu. Apa pekerjaan? Saya akan kawinkan kamu dengan budak perempuan ini. Bayangkan lagi tampang lempeng. Saya akan kawinkan kamu dengan budak perempuan ini. Kalau kamu bersedia, kamu saya merdekakan. Untung 2 kali lipat. Pangkat 3, bukan 2 kali lipat. Dia merdeka, dia dapat istri, istrinya cantik bagi dia. Luar biasa. Maka begitu selesai dimerdekakan dua-duanya dan dikawinkan, beliau merasa puas bahwa ayat Al-Quran ini sudah diamalkan. Maka sekarang banyak yang menghafal, tidak beramal. Oleh karena itu, ketika suatu hari ada kajian dengan kawan-kawan yang punya komunitas Qodoj itu singkatan dari One Day One Juice Europe. Mereka buat kegiatan ngaji di jalan, ngaos singkatannya, ngaji on street. Saya membaca Al-Quran 1 juz 1 hari bagus. Tetapi saran saya, bila Anda sudah praktekkan ini beberapa kali khatam 1 hari 1 juz, saran saya kurangi. Kaget mereka. Saya kurang udah biasa baca 1 juz, masa harus kurangi. Saya katakan kurangi, baca setengah juz, sisa waktunya pakai untuk membaca terjemahan Al-Quran agar yang Anda baca Anda paham. Kalau ini sudah berjalan beberapa kali khatam, kurangi dari setengah juz menjadi 1/4 juz dan sisanya pakai untuk memahami tafsirnya. Maka Al-Quran kita paham, Al-Quran kita hafal, dan Al-Quran kita hafalkan. Karena kata Rasulullah, man amila bima alima yarzuquhullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari, Allah akan berikan kepadanya ilmu yang belum dia pelajari. Maka hadirin dan sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu dalam kesempatan ini judul kita bukan sekedar menghafal Al-Quran. Saya sudah ikut tradisi hafalan Al-Quran ketika kuliah di Al-Azhar, wajib hafal Al-Quran 2 juz setiap tahunnya. Dan saya perhatikan kawan-kawan, ketika semester kedua hafal Al-Quran, 2 bulan sebelum ujian mereka tinggal di asrama, tidak keluar-keluar. Kenapa? Karena Al-Quran sangat kritis terhadap aurat. Kalau keluar di seberang asrama kami, asrama Banat, asrama perempuan, orang Arab tidak pakai rok mini, nggak ada yang namanya rok mini di Arab. Tetapi mereka pakai baju ketat. Sekali kita keluar melihat orang perempuan pakai baju ketat, 5 ayat hilang. Maka kami i'tikaf di asrama sampai ujian Al-Quran itu selesai, baru kemudian jamak takhir. Baru kemudian jalan-jalan selesai ujian hafalan Al-Quran untuk membersihkan otak. Maka benar-benar bersih sampai ayat-ayatnya hilang. Ini perkara. Makanya ketika ada hukum pakai cadar, orang perempuan pakai cadar itu lebih membantu kami yang laki-laki untuk menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena otak laki-laki itu otak porno. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi kepada manusia cinta syahwat terhadap perempuan.
Maka otak laki-laki itu cinta syahwat. Singkatannya dalam bahasa Indonesia 52 porno. Orang laki-laki otaknya porno. Maka semua laki-laki yang hadir dalam ruangan ini pasti otaknya porno. Kecuali saya. Kalau saya tidak normal. Tapi bukan otak porno itu yang jadi masalah, faktor pemicunya. Selama otak porno itu dimanage dengan baik, diatur dengan baik, maka itu adalah anugerah dari Allah Taala. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Maka kalau orang perempuan pamer aurat, saya curiga ini adalah persaingan yang tidak sehat. Mereka tahu tidak akan sanggup mengalahkan laki-laki kecuali dengan merusak nyatanya. Kenapa? Karena Allah berikan laki-laki otak 2 kali lipat perempuan. Fastashhidu syahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min asy-syuhada. Hadirkan saksi 2 orang laki-laki. Kalau enggak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki 2 perempuan. Karena kualitas ingatan perempuan setengah laki-laki. Tapi ternyata sekarang kualitas ingatan perempuan lebih hebat dari laki-laki. Maka saya curiga ini gara-gara nggak pakai niqab lagi. Maka kalau bertemu orang perempuan yang pamer aurat, coba tanyakan. Ini mau bersaing nggak sehat ya? Karena mereka sedang merusak otak kita. Maka hadirin dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, demikian sekedar provokasi dari saya. Jadi sedikit kritikan karena saya baca ini Aceh Murojaah. Saya agak sedikit alergi dengan O. Saya baca di metode Iqra, baris fathah itu A vokalnya, baris kasrah itu I vokalnya, baris rumah itu O. Tapi ternyata di buku Iqra itu dari sampul saja kita sudah ditipu. Ditulis Iqra tapi ternyata tulisannya Iqra. Dari mana datangnya O? Nah, maka saya kritik orang-orang yang ikuti kegiatan subuh Jumat berjamaah. Nama kegiatan subuh Jumat itu Jumat Barokah dulunya. Ketika saya pertama diundang untuk menyampaikan tausiah pada Jumat Barokah, di atas mimbar saya katakan Jumat Barokah, Jumat nyoke. Bahasa Aceh. Jumat Barokah, Jumat nyoke. Maka terpaksa nanti menjadi Jumat Berkah. Maka kalau tidak benar dalam bahasa Arab, setidaknya jangan salah dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, umrah ditulis, coba lihat kamu tulis bahasa Indonesia, bukan ditulis umrah. Dalam bahasa Indonesia mahram ditulis, bukan mahram. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Ramadan ditulis, bukan Ramadan. Jadi jangan beropo sekali lah. Karena di Aceh tidak ada kata-kata O kecuali bohong. Kita luruskan bacaan. Karena O itu hanya keluar tafkhim ketika dia sudah dibaca tafkhim. Idza ja'atil qammatul kubra, idza ja'atis saffah wal dhalin, itu baru terdengar vokal O, tetapi tidak ditulis O, hanya dibaca dengan lafaz O. Oke, terima kasih. Itu saja sekedar provokasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.